Oke, kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang ada di materi usaha, daya, dan juga pesawat sederhana nih. Yang pertama, di sini ada perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gaya kuasa, di sini ada tumpuan atau titik tumpu, di sini ada gaya beban. Lalu ditanya, termasuk pengungkit jenis berapakah gambar tersebut? Mengapa demikian? Jadi, kalau untuk tuas itu ada tiga ya. Kalau untuk yang tumpuannya di tengah, ya, kalau untuk tumpuan di tengah, maka dia masuknya adalah tuas jenis satu, kayak gitu. Termasuk yang ini. Sebutkan dua contoh benda yang ada di sekitar kamu yang menggunakan prinsip kerja pengungkit tersebut. Yang pertama ada gunting. Kalau kita tahu gunting ya, misalnya gambar gunting gitu. Nah, ini kayak gini ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah titik tumpunya. Dan yang tangan yang biasa di apa namanya? Dan letak di mana kita memegang gunting itu kita sebut dengan kuasa. Lalu ini adalah beban. Itu ya. Inilah gambarnya ya. Mohon maaf kalau gambarnya agak kurang bagus. Ya. Nomor satu. Nomor dua. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini ada masanya 6 kilo, 120 Newton, di sini 2 meter ya. Berapa usaha yang dikerjakan oleh balok? Kita tahu bahwa untuk mencari W sama dengan F kali S. Jadi bukan massa yang dilihat, tapi gayanya. Kalau gayanya berarti 120 Newton, dikali dengan S adalah perpindahannya yaitu 2 meter. Maka hasilnya berapa tuh? 240 Joule. Itu untuk mencari usaha. Lalu bagaimana mencari daya yang dilakukan oleh balok dalam waktu 10 detik? Daya itu adalah kecepatan dalam melakukan usaha. Bisa dikatakan bahwa P atau power atau daya, cara nyarinya adalah W dibagi T. Usaha dibagi waktu. Mana tadi usahanya kita dapat 240 Joule dan T-nya adalah 10 detik, 10 detik ya, 10 second. Maka hasilnya berapa? 24. Satuannya watt. Jadi daya yang diberlakukan oleh balok dalam waktu 10 detik adalah 24 watt. Pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan? Yang kita lihat adalah keuntungan mekanis. Di mana cara mencari keuntungan mekanis adalah lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Itu. Ya, dan lengan kuasa biasanya lebih panjang dari lengan beban. Apalagi ini adalah tuas jenis pertama, maka LK lebih besar dari LB. Kita coba cek ya. Untuk yang pertama, yang ini, cara mencarinya adalah KM sama dengan LK per LB. Jadi 120 cm dibagi 20 cm. Hasilnya adalah 6 kali. Itu keuntungan mekanisnya. Lalu untuk yang kedua, keuntungan mekanisnya adalah 80 dibagi dengan 60. Hasilnya sekitar 1, sekian kali. Jika ingin energinya sedikit, maka keuntungan mekanisnya harus besar. Maka jawabannya adalah nomor 1. Yang pertama. Seperti itu. Mari kita lanjut. Gimana cara mencari keuntungan mekanis pada katrol? Keuntungan mekanis pada katrol, itu nomor 4, adalah jumlah tali yang menarik beban.
Kita hitung. Ya, kita hitung di sini ada 1 tali, 2 tali, 3 tali, 4 tali. Kok yang ini tidak dihitung? Karena dia tidak menarik beban. Kecuali kalau dia arahnya ke atas, baru dia menarik beban ke atas. Karena ini bebannya ditarik ke atas ya. Maka keuntungan mekanis katrol adalah 4. Dilihat dari jumlah tali yang menarik beban. Lalu setelah itu bagaimana? Keuntungan mekanis, cara mencarinya adalah, ya, keuntungan mekanis cara mencarinya adalah W per F. Lalu setelah itu kita cari W-nya, ya, ini yang kita cari nanti. Keuntungan mekanis kita dapat 4, W-nya kita cari, F-nya ini sudah dapat ya, 8 Newton. Kita mencari W sama dengan 4 kali 8, hasilnya 32 Newton. Jadi beban yang diangkat sekitar 32 Newton. Yang terakhir nomor 5, bagaimana cara mencarinya? Keuntungan mekanis dilihat dari S per H. S per H. Ya. Berarti sekitar 15 meter dibagi dengan 3 meter, hasilnya adalah 5 kali. Lalu bagaimana kalau dengan beban dan kuasanya sama? W per F. Tergantung nanti bebannya berapa Newton, ya keuntungan mekanisnya berapa, lalu F-nya berapa. Satunya Newton juga. Contoh, misalnya W-nya kita dapat 100 aja deh ya. Newton. Berapa F-nya? Walaupun di soal nggak ada nih. Tapi kita coba. Keuntungan mekanisnya kita dapat 5, W-nya kita dapat 100, yang ditanya adalah F. Maka untuk mencari F sama dengan 100 dibagi 5. Hasilnya 20 Newton. Jadi, kuasa yang diberikan atau kuasa yang diperlukan itu hanya sekitar 20 Newton. Seperti itu pembahasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.